Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal internasional pengantar psikologi Islam. Dengan saya sendiri, Wilanda Raudatul Ulia dengan NPM 1831080188. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Forgiveness View from Positive Psychology and Islam. Dengan penulis Idi Warsih, tahun terbit 2020, nama jurnal Islam Guidance and Counseling Journal dengan vol 3 nomor 2 pp 108-121. Kemudian yang pertama ada abstrak. Konflik tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Jadi, bagi manusia, sikap memaafkan itu penting untuk ditanamkan dengan baik dan dibangun secara berkelanjutan. Beristirahat di tempat tersebut di atas, sekarang studi melakukan penelitian kepustakaan untuk mengungkapkan bagaimana pengampunan dipandang dari perspektif psikologi dan Islam. 102 ilmiah karya yang direview, 58 akhirnya terpilih untuk dikritisi secara mendalam. Kemudian, penelitian ini mengungkapkan bahwa wacana di bidang psikologi positif menyeratkan bahwa sikap memaafkan itu penting untuk ditanamkan dalam diri manusia, makhluk, dan terus-menerus dibangun berdasarkan alam positifnya, berdampak pada kesehatan mental, hubungan baik, kesehatan fisik, dan kesejahteraan. Selanjutnya, sebagaimana diinformasikan oleh ajaran Islam, sikap memaafkan juga disarankan untuk ditanamkan dengan baik dan terus-menerus. Sebagai suri teladan Islam terbaik bagi umat akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, sudah mencontohkan bahwa manusia memang untuk selalu memaafkan dan bahkan mendoakan orang lain demi kebaikan itu Allah akan menganugerahkannya. Perlu dicatat bahwa kedua psikologi positif dan Islam mendorong manusia untuk menjadi individu pemaaf. Kemudian introduction atau pendahuluan. Terjadinya konflik merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Konflik berarti dirasakan perbedaan kepentingan atau keyakinan bahwa aspirasi dua atau lebih individu atau kelompok tidak dapat dicapai secara bersamaan. Busher 2018, Powell and Mouse 2014, Sealing, Souling and Anguish 2018. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya konflik di kehidupan manusia, mulai dari dinamika kepentingan, gaya komunikasi, ekonomi, pekerjaan, dan perasaan pribadi. Davis 2016, Jiang and Sen 2013, Lauterbach 2010, Malkovec 2017, Marola 2017, dan Stein 2017. Ketika seorang individu membuat kesalahan dan yang lainnya individu sulit memaafkan kesalahan tersebut, konflik yang muncul kemudian cenderung lebih besar dan lebih lama. Kemudian metode. Metode yang digunakan di sini adalah yang pertama, definisi memaafkan. Penyesuaian psikologis interpersonal terhadap pelanggaran, menyembuhkan dari ingatan yang terluka, tetapi tidak menghapus. Perubahan motivasi menjadi penghindaran balas dendam, keterbukaan kepada pelaku, kesediaan untuk berdamai. Kemudian aspek pengampunan, yaitu membuang keinginan untuk membalas dendam, membuang keinginan untuk mempertahankan kerenggangan, dan memicu keinginan untuk berdamai. Yang ketiga, terdapat faktor pengampunan, yaitu empati dan pengambilan perspektif, refleksi dan penekanan, kemudian kedekatan, komitmen, dan kepuasan. Yang keempat, yaitu pengampunan bermanfaat untuk hubungan. Dan ialah meningkatkan nilai hubungan dan mempererat hubungan. Kemudian hasil dan diskusi dari jurnal ini adalah, secara umum, pemaafan sering diasumsikan adaptif terhadap psikologi interpersonal. Penyesuaian pelanggaran, Horrigan 2016. Pengampunan adalah variabel yang dipelajari di bidang psikologi positif. Psikologi positif adalah cabang dari bidang psikologi yang berfokus pada masalah tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik. Kim, Keck, Miller, dan Gonzalez 2012. Psikologi positif menawarkan pentingnya pengampunan untuk membantu
membantu orang mengatasi konflik. Dalam bidang psikologi positif, pemaafan dinilai dengan skala pengukuran penghindaran, motivasi interpersonal untuk balas dendam, dan penyesuaian psikologis. Prieto, Ursa et al. 2018, Watson, Repe and Todorov 2016, Webb et al. 2013, Zaharova, Halama, dan Benar 2020. Analisis kurva pertumbuhan laten menunjukkan bahwa perubahan intra pengampunan individu berkorelasi positif dengan perubahan penyesuaian. Oleh Orto, Berking, Walker, Meyer, dan Znotz 2008. Pelajaran yang diajarkan oleh psikologi positif dan Islam tentang memaafkan. Penelitian ini mengungkapkan informasi ilmiah yang terbatas pada wacana pengampunan di pengertian, afiliasi kepribadian, aspek, dan faktor, dan beberapa manfaat dari memaafkan dilihat dari psikologi positif dan dari segi dorongan Islam berkaitan dengan menjadi individu yang pemaaf. Informasi ilmiah di atas akan menjadi bermakna dan bermanfaat bagi bidang konseling, di mana informasi yang dilaporkan oleh kajian ini dapat menjadi masukan positif yang dapat ditanamkan konselor kepada klien yang sedang dihadapi konflik, sehingga dapat memanfaatkan sifat memaafkan untuk mengatasi konflik dan membuat hidup mereka lebih damai. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan eksperimen pada perawatan konseling yang menggunakan pengampunan sebagai variabel penelitian. Eksperimen data yang diungkapkan oleh studi semacam itu akan menjadi informasi empiris reflektif bagi konselor bidang. Kesimpulan, pengampunan dikaitkan dengan dua hal, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Melakukan dua hal ini ada beberapa unsur yang terlibat, diantaranya korban, pelaku, juga sebagai tingkat trauma, cedera, dan ketidakadilan. Pengampunan mencakup tiga hal, yaitu memaafkan orang lain, menerima permintaan maaf orang lain, dan memaafkan diri sendiri. Pengampunan mencakup tiga hal, yaitu memaafkan orang lain, menerima permintaan maaf orang lain, dan memaafkan diri sendiri. Pengampunan adalah cara untuk mengatasi hubungan yang rusak secara prososial. Karakter ini terkait dengan hubungan yang dibangun antar individu atau manusia. Dalam memaafkan, ada konsep bahwa harus diperhatikan, yaitu empati. Empati pada konsep memaafkan diilustrasikan oleh keseimbangan emosi individu. Keseimbangan ini akan mengarah pada kehangatan dan hubungan positif atau antar individu. Jika seseorang memiliki konflik dengan orang lain dan dia mengabaikan pemaafan, maka akan menimbulkan ketegangan untuk memunculkan motivasi konflik baru yang dilebih-lebihkan dan tersembunyi, di mana akumulasinya adalah pada sikap balas dendam. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.